Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Nuryanti dalam bimbingan konseling SMP Negeri 6 Karawang Barat. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pasti baik kan? Harus semangat ya, karena hari ini Ibu akan memberikan materi yang sangat menarik. Menarik bukan berarti harus diikuti, tapi harus dihindari. Ya, hari ini Ibu akan membahas tentang bahaya rokok dan dampaknya. Pasti kalian sudah paham kan, atau sudah sering melihat kan, rokok. Rokok itu sudah di mana-mana banyak yang menjual rokok, dan masalah ini sudah sangat viral atau sudah banyak terjadi di kalangan anak-anak, juga sudah sering terjadi. Ya, hari ini Ibu akan membahas apa itu rokok, kemudian macam-macam rokok, jenis-jenis perokok, kemudian apa yang terkandung atau zat yang terkandung di dalam rokok, kemudian bahaya apa yang dapat ditimbulkan jika kita merokok, kemudian trik atau langkah-langkah supaya kita terhindar dari merokok. Makanya kita akan bahas satu persatu hari ini, dan Ibu ingin kalian menyimak secara pelan-pelan agar nanti kalian bisa memahami makna dari bahaya rokok itu seperti apa, ya. Akan kita bahas satu persatu. Silakan. Pengertian rokok. Menurut Wikipedia, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung-ujung lainnya. Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tentang rokok. Ya, kita jelaskan dulu yaitu pengertian rokok. Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm atau bervariasi tergantung dari negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Pengertian lain rokok adalah rokok itu, gitu ya. Rokok itu adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas. Ya, anak-anak ya, rokok, kalian harus paham, rokok itu termasuk zat adiktif. Karena kenapa ya? Karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan nabja, narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. Ya, rokok banyak terjual di warung-warung. Dijual dengan bentuk kemasan, kotak yang dijual di warung atau di toko-toko terdekat, dan dibungkus dengan rapi, umumnya disertai dengan pesan kesehatan yang memberikan peringatan kepada perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh merokok, seperti kanker paru-paru, ada gambarnya kan ya, kemudian ada tulisan serangan jantung, bahkan disertai gambar orang yang sakit akibat merokok. Tapi kenyataannya apa? Tetap saja rokok dibeli, ya. Jadi intinya itu
Walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan di dalam kotak itu yang terlihat di kotak rokok. Seperti itu kan ya nak ya? Mengapa ibu memilih rokok, dampak rokok dan bagi kesehatan? Karena apa? Rokok itu sedang merajalela ya. Karena di mana-mana anak kecil, mau dewasa, mau orang tua, semua sudah mengenal rokok ya. Sekarang ibu ingin menunjukkan tujuan yang ingin dicapai dari PPT ini adalah satu, peserta didik atau konseli dapat menyimpulkan pengertian rokok dan perokok dari slide PowerPoint dan video yang ditampilkan oleh guru nanti ya. Kedua, peserta didik atau konseli dapat menjelaskan zat-zat yang terkandung di dalam rokok secara tepat. Ketiga, guru BK membimbing peserta didik atau konseli dalam menganalisis bahaya dan dampak rokok terhadap manusia dan lingkungannya ya. Nah, itu yang tujuan yang ingin Ibu capai ketika Ibu memberikan materi tentang bahaya rokok ya. Rokok itu ada macam-macamnya ya nak ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu macam-macam rokok. Di dalam macam-macam rokok itu ada rokok kretek batang, yaitu tembakau yang dibungkus kertas, ada yang kretek dan filter. Nah, ini yang biasanya sering dijual oleh warung atau toko-toko terdekat. Kemudian ada dua, yaitu rokok cerutu, sejenis rokok dengan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Nah, ini rokok cerutu ini biasanya sangat populer di zaman dahulu, tapi sekarang sulit untuk didapatkan. Kemudian ada rokok pipa atau canglong, yaitu rokok dengan tembakaunya langsung dimasukkan ke dalam pipa, lalu dibakar. Nah, ini juga ya, termasuk rokok yang susah kita temui. Karena apa? Biasanya sering kita temui atau sering dihisap oleh orang tua zaman dahulu karena dia langsung tembakonya langsung dimasukkan ke dalam pipa lalu dibakar dan katanya itu mempunyai nikmat tersendiri katanya ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada rokok sisa, yaitu rokok ini lebih dikenal dengan rokok Arab yang tembakaunya dicampur dengan buah-buahan. Ada rasa buah-buahan, ada rasa-rasa vanila dan lain-lain permen karet. Rokok sisa ini sekarang lagi populer di kalangan remaja. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena apa? Sekarang rokok sisa itu lagi digemari anak muda. Biasanya terdapat di mal-mal atau di kafe-kafe atau warung nongkrong buat anak-anak muda. Nah, dari rokok sisa ini ada alatnya yang nanti akan diberi cairan. Cairan itu adalah campuran dari buah-buahan, ada rasa-rasanya, tergantung dari selera anak muda tersebut ya. Kemudian ada rokok susur, yaitu rokok yang isinya tembakau yang langsung dihisap dan dicampur daun sirih, kapur, dan pinang. Rokok susur ini biasanya juga dilakukan oleh orang tua. Karena apa? Di situ tembakau yang dibuat menggunakan kertas lintingan, kemudian dicampur daun sirih, kapur, dan pinang. Kemudian ada rokok kunyah atau permen. Produk tembakau yang dihisap seperti permen. Ya, ini agak susah kita temukan karena ini adalah kreasi dari rokok. Kemudian ada rokok elektrik, yaitu e-cigarette atau sebuah inovasi baru dari bentuk rokok tradisional menjadi rokok modern. Rokok elektrik ini juga sedang digandrungi atau digemari oleh
kalangan remaja, bapak-bapak, dan orang tua. Karena ini lebih praktis, lebih murah, lebih mudah didapat untuk sekarang. Karena sudah ada outlet-outlet tertentu yang menjual isi dari rokok elektrik tersebut. Nah, ini sebuah inovasi dari rokok tradisional menjadi rokok modern. Ya, rokok elektrik ini tidak perlu dibakar, hanya diisi, ada alatnya, diisi cairannya, kemudian dihisap. Nanti juga akan mengeluarkan sebuah asap. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis perokok ya. Nah, berdasarkan jenisnya, perokok bisa dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Ada perokok aktif. Kedua adalah perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang melakukan atau orang yang menghisap rokoknya itu sendiri. Kemudian kedua ada perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang ada di dekat orang perokok aktif. Perokok pasif adalah orang yang menghirup asapnya, atau merasakan asapnya dari perokok aktif tersebut ya. Nah, dan berbahaya manakah perokok aktif dan pasif? Ibu akan menjawab, berbahaya perokok pasif. Karena apa? 4 kali lipat perokok pasif lebih mudah untuk terkena penyakit daripada perokok aktif. Seperti itu ya nak ya. Kemudian berdasarkan tipe jenisnya, perokok juga dibagi menjadi 3 bagian kecil. Nah, perokok itu dibagi lagi ya nak ya. Ada perokok ringan, perokok sedang, perokok berat. Perokok ringan adalah perokok yang merokok atau menghabiskan sekitar 1 sampai 10 batang rokok per hari. Jadi, perokok ringan itu 1 sampai 10 batang dalam satu hari. Perokok sedang itu berada di tengah-tengah. Kalau tadi perokok ringan ada di atas, yang paling kecil. Kalau ini perokok sedang adalah yang ada di tengah-tengah. Perokok sedang adalah perokok yang menghabiskan sekitar 10 sampai 20 batang rokok per hari. Ini menambah meningkat. Yang tadi cuma 110 ringan, sekarang menjadi sedang karena dia naik jadi sekitar 10 sampai 20 batang per hari rokok yang bisa dihisapnya. Kemudian ada perokok berat. Perokok berat ini adalah perokok yang menghabiskan lebih dari 20 batang rokok per hari. Menambah lagi ya. Yang tadi cuma 1 sampai 10, kemudian 10 sampai 20. Kalau sekarang adalah lebih dari 20 batang ya. Ini termasuk perokok berat. Dan biasanya itu terjadi kepada orang yang sering mencoba dan akhirnya dari ringan, sedang, kemudian menjadi berat. Seperti itu, yaitu jenis-jenis perokok ya. Rokok mengandung zat-zat. Zat-zat ini sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tapi karena ada kenikmatan tersendiri dari rokok, makanya orang yang merokok itu tidak peduli dengan zat apa yang terkandung di dalam rokok. Ibu akan menjelaskan satu persatu agar kalian paham bahwa begitu bahayanyakah rokok bagi kesehatan tubuh kita. Ya, akan kita bahas satu persatu. Di dalam rokok itu zat yang terkandung di dalam rokok itu ada nikotin. Nikotin ini sering kita dengar karena ini sering disebut ya. Nikotin itu adalah zat yang mengandung candu, bisa menyebabkan seorang ketagihan untuk terus menghisap rokok. Pengaruhnya
pengaruh bagi tubuh jika kita sering merokok. Kandungannya adalah satu, menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, merusak jaringan otak. Kedua, menyebabkan darah cepat membeku, mengeraskan dinding arteri ya. Nikotin ini jadi sebuah zat yang terkandung di dalam rokok itu bisa menyebabkan kecanduan atau ketagihan dari kita mencoba, kemudian mencoba lagi, akhirnya menjadi sebuah ketagihan atau candu. Ya, kemudian ada tar. Zat yang terkandung di dalam rokok itu selain nikotin juga ada tar. Tar adalah bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Ya, bayangkan tar itu adalah bahan dasar pembuatan aspal dan ini dijadikan sebuah kandungan yang terdapat di dalam rokok. Bagaimana coba? Logika kita akan membayangkan sebuah zat yang terkandung di dalam rokok itu merupakan bahan dasar dari pembuatan aspal jalan, sedangkan biasanya buat kita hirup atau kita hisap. Pengaruhnya bagi tubuh manusia adalah satu, membunuh sel dalam saluran darah. Kedua, meningkatkan produksi lendir di paru-paru. Ketiga, menyebabkan kanker paru-paru. Wow, begitu banyak penyakit yang dihadapi ya. Kemudian nomor 3 ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen di dalam tubuh. Nah, apa pengaruhnya bagi tubuh kita jika kita menghisap karbon monoksida ini? Pengaruhnya adalah mengikat hemoglobin atau darah sehingga tubuh kekurangan oksigen. Kedua, menghalangi transportasi di dalam darah. Ya. Kemudian ada 4, ada zat karsinogen. Ya, zat karsinogen adalah mempunyai pengaruh bagi tubuh manusia, yaitu memicu pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Coba bayangkan, jika kita sering menghisap rokok, maka kita kecenderungan untuk menghidap penyakit kanker. Kanker adalah penyakit yang sangat berbahaya. Karena apa? Kanker itu penyakit yang tidak ada obatnya. Kanker itu penyakit yang sangat mengganaskan, sangat mengerikan jika kita terkena. Ya, jadi sangat perlu sekali kita untuk menjaga kesehatan. Kemudian ada yang terakhir adalah zat iritan. Pengaruhnya bagi tubuh manusia adalah mengotori saluran udara dan kantung udara di dalam paru-paru, menyebabkan kantuk. Ya. Jadi zat iritan ini berpengaruh kepada paru-paru ya. Nah ya. Jadi apapun yang kita rasakan akan berpengaruh, apa yang kita hisap akan berpengaruh kepada paru-paru kita. Ya. Jadi, dari zat-zat yang terkandung dalam rokok ini merupakan zat-zat asing yang berbahaya yang dihisap oleh perokok tersebut. Zat yang terkandung di dalam asap rokok itu ada 4.000 zat kimia yang terdapat di dalam sebatang rokok. Coba kalian bayangkan, dalam satu batang rokok itu terdapat 4.000 zat kimia yang terdapat di dalam sebatang rokok. 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya, misalnya hidrogen cyanida (HCN), arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida. Zat kimia yang dikeluarkan ini terdiri dari komponen gas 85% dan partikel. Itu zat-zat yang terkandung di dalam rokok ya. Maka dari itu,
Kalian sudah mengetahui nih zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Alangkah baiknya kalian berpikir 2 kali atau 1000 kali untuk mencoba mengenal rokok. Ya. Sekarang kita akan membahas yaitu bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan peringatan wajib ya di dalam bungkus rokok. Pasti kalian sering temui ya. Terlihat di dalam bungkusannya itu di atas bagian kepalanya tutupnya itu ada tulisan seperti ini bunyinya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Ya, sering kalian baca kan? Sering kalian lihat kan? Tetapi seringkali kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya. Menurut penelitian, ternyata yang menerima efek negatif dari rokok tersebut bukan hanya perokok aktif saja loh ya, tapi juga perokok pasif yang menghisap dari perokok aktif itu gitu, yang ada di sekitar ketika ada orang merokok, kemudian di samping kita ada orang yang duduk, maka itu yang disebut dengan perokok pasif yang hanya menghisap atau menerima akibat negatif dari perokok dari perokok aktif, dan justru efek yang diterima oleh perokok pasif akan jauh lebih berbahaya lagi ketimbang perokok aktifnya ya. Dampak yang negatif atau beberapa bahaya akibat yang ditimbulkan oleh rokok bagi kesehatan tubuh kita ada banyak sekali anak-anak ya. Banyak sekali penyakit yang akan timbul jika kita merokok. Ada satu kanker paru. Kanker paru ini 90% kasus kanker paru diakibatkan oleh rokok. Hal ini karena asap rokok akan masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru. Zat dari asap rokok ini akan merangsang sel di paru-paru menjadi tumbuh abnormal. Diperkirakan 1 dari 10 perokok sedang dan 1 dari 5 perokok berat akan meninggal akibat kanker paru. Wow, meninggal, bayangkan ya akibatnya seperti itu. Kemudian ada kanker kandung kemih. Terjadi sekitar 40% dari perokok. Studi itu menemukan kadar tinggi dari senyawa 2-naptilamin dalam rokok menjadi karsinogen yang mengarah pada kanker kandung kemih. Kemudian ada penyakit yang ditimbulkan juga ada kanker payudara ya. Kanker payudara itu perokok itu tidak hanya laki-laki, kadang kita bisa juga temukan di masyarakat, yaitu ada juga perokok perempuan. Nah, di sini ada hal atau bahaya yang ditimbulkan, yaitu kanker payudara. Perempuan yang merokok lebih beresiko mengembangkan kanker payudara. Ayo, hati-hati buat anak perempuan ya. Hasil studi menunjukkan perempuan yang mulai merokok pada usia 20 tahun dan 5 tahun sebelum ia hamil pertama kali berisiko terkena kanker payudara. Hati-hati. Ya. Kemudian ada kanker serviks. Kanker serviks ini sekitar 30% kematian akibat kanker serviks disebabkan oleh merokok. Oleh karena itu, perempuan yang merokok lebih rentan terkena infeksi oleh virus menular seksual ya. Hati-hati yang perempuan. Jangan sampai mengenal yang namanya rokok ya. Kemudian ada kanker kerongkongan. Studi menemukan bahwa asap rokok itu merusak DNA dari sel-sel esofagus sehingga menyebabkan kanker kerongkongan. Kemudian ada kanker pencernaan. Meskipun asap rokok masuk ke dalam paru, tapi ada beberapa asap yang tertelan.
sehingga meningkatkan risiko kanker gastrointestinal atau pencernaan. Kemudian ada kanker ginjal. Ketika seorang merokok, maka asap rokok yang mengandung nikotin atau tembakau akan masuk ke dalam tubuh kita. Nikotin bersama dengan bahan kimia berbahaya lainnya seperti karbon monoksida dan tar menyebabkan perubahan denyut jantung, pernapasan, sirkulasi, dan tekanan darah. Ya, kemudian ada lagi penyakit yang ditimbulkan yaitu kanker mulut. Tembakau adalah penyebab utama kanker mulut. Diketahui perokok 6 kali lebih besar mengalami kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dan orang yang merokok tembakau tanpa asap berisiko 50 kali lipat lebih besar. Kemudian ada bahaya yang ditimbulkan lagi yaitu kanker tenggorokan. Asap rokok yang terhirup sebelum masuk ke paru-paru akan melewati tenggorokan. Karenanya, kanker ini akan berkaitan dengan rokok. Nah, bahaya yang ditimbulkan yang sering terjadi yaitu serangan jantung. Ya, serangan jantung adalah nikotin dalam asap rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Ya, ini sering terjadi jika kita perokok. Serangan jantung itu selalu menghantui seorang perokok. Ya. Kemudian ada penyakit jantung koroner, PJK. Sebagian besar penyakit jantung koroner disebabkan oleh rokok dan akan memburuk jika memiliki penyakit lain seperti diabetes mellitus. Aterosklerosis, nikotin dalam asap rokok bisa mempercepat penyumbatan arteri yang disebabkan oleh penumpukan lemak, ya nak ya. Nah, kemudian ada penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit ini adalah aliran darah terhalangi sehingga membuat seseorang sulit bernapas. Dan sekitar 80% kasus ini disebabkan oleh rokok. Ya, kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya emfisema atau sesak napas akibat kerusakan pada kantung udara alveoli. Ya, dan bronkitis kronis, batuk dengan banyak lendir yang terjadi terus-menerus selama 3 bulan. Ada lanjutannya lagi penyakitnya ada yaitu impotensi. Tuh, impotensi. Ini khusus bagi laki-laki. Berusia 30-an dan 40 tahun maka merokok bisa meningkatkan risiko disfungsi ereksi sekitar 50%. Merokok ini bisa merusak pembuluh darah. Nikotin mempersempit arteri sehingga mengurangi aliran darah dan tekanan darah ke penis ya. Ini khusus yang laki-laki karena bisa mengalami impotensi. Kemudian ada gangguan medis lainnya. Masih banyak lagi sebenarnya ya penyakit-penyakit lainnya yang menyertai ketika kita merokok. Makanya itu dari segudang penyakit ini apakah kita masih mau mengenal rokok itu? Ya, katakan tidak ya, Nah ya. Iya, di sini ada sebuah gambar anggota tubuh kita, bagian tubuh kita terlihat bahwa di situ ketika kita merokok, penyakit yang sering timbul atau yang sering menghampiri kita yaitu kanker. Di sini ilustrasi gambarnya akan kita lihat bagaimana seorang tubuh didatangi oleh makhluk asing yaitu zat-zat kimia, 4.000 zat kimia yang akan memasuki tubuh kita, kemudian akan merusak kerja dari organ tubuh kita dan akhirnya menimbulkan sebuah penyakit. Dampak negatif rokok bagi kesehatan
Yang pasif yaitu anggina, nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah pada jantung. Asma, mengalami kesulitan bernapas. Ketiga yaitu alergi, iritasi akibat asap rokok antara lain iritasi mata, sakit kepala, pusing, sakit tenggorokan, batuk, dan sesak napas. Bagi wanita hamil yang merokok atau menjadi perokok pasif, menyalurkan zat-zat beracun dari asap rokok kepada janin yang dikandungnya melalui pembuluh darah. Nikotin, rokok itu dapat menyebabkan denyut jantung janin bertambah cepat. Karbon monoksida menyebabkan berkurangnya oksigen yang diterima oleh janin. Itu bagi perokok pasif yang ditimbulkan atau dampak negatif rokok bagi kesehatan. Dampak negatif bagi perokok yang aktif yaitu banyak penyakit yang timbul. Tadi yang sudah kita sebutkan ya, ada kanker, bermacam-macam kanker, dan penyakit impotensi, dan lain-lain. Ya, sebelum kita mengakhiri, Ibu juga akan menjelaskan mengapa seseorang itu tertarik untuk merokok. Satu, karena ingin mencoba cita rasa. Ya, itu kan di dalam rokok itu kan ada rasa-rasanya ya. Ada mentol, cappuccino, teh hitam, dan lain-lain yang dijanjikan oleh iklan rokok seharga yang murah dan mudah didapat. Ya, seperti itu ya. Karena ingin mencoba sesuatu yang baru dengan rasa-rasa yang berbeda, kemudian dijanjikan oleh iklan. Di dalam rokok itu kan sering ada iklannya, begitu menggiurkan atau begitu memperlihatkan keasikan atau keenakan dari sebuah rokok itu. Kemudian yang kedua itu ingin tampil maco, gaul, atau dianggap dewasa. Ya, ketika kita berkumpul dengan teman, biasa untuk mengikuti gaya biar kita kelihatan maco, gaul, dan dianggap dewasa, biasanya diidentikan dengan merokok seperti itu, kata teman-teman kita yang sudah merokok. Ya, sebenarnya itu salah karena ketika kita ingin dianggap maco, gaul, dan dianggap dewasa itu bukan dari kita melakukan perbuatan merokok ya, tapi tunjukkanlah kedewasaan kita atau perilaku kita. Itu salah tempat kalau seperti itu ya. Kemudian ada setia kawan. Setia kawan itu ketika kita berkumpul dengan teman, ketika teman kita merokok karena ada rasa tidak enak, tidak mau mengecewakan teman, sehati karena sudah sehati atau soulmate, ketika teman menawarkan rokok, maka kita dengan cara tidak bisa menolak ajakan dari teman kita, akhirnya kita juga ikut merokok. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres. Banyak yang memberikan pendapat bagi perokok ya, selalu bilang, ketika saya merokok, saya bisa menghilangkan stres yang saya rasakan. Apalagi kalau ditemani dengan kopi hitam. Kan seperti itu ya, nah ya, sering kita temukan ketika ada orang yang merokok, perokok itu selalu bilang, aku ini lagi stres. Tapi karena aku merokok, dengan merokok aku bisa menghilangkan stres. Jadi sudah ada mindset di dalam pikiran mereka bahwa merokok itu bisa menghilangkan stres, bisa membuat kita santai, happy, dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi bersosialisasi saat berada di komunitas yang sedang merokok. Nah, ini ketika kita berada di dalam lingkungan perokok, maka kita biasanya ditawarkan atau merasa tidak enak karena di dalam lingkungan itu semua merokok dan akhirnya kita karena kesetiakawanan tadi ada dianggap maco, biar dianggap gaul dan sebagainya, akhirnya kita juga ikut merokok juga gitu. Karena dengan ada rasa ketidakenakan ketika kita berkumpul, wah aku nggak enak nih kalau aku menolak
kalau tidak merokok, seperti itu ya. Kemudian ada mengusir rasa sepi, jenuh dan galau. Nah, ini kembali lagi ke mindset ke perokok itu ya, bahwa katanya ketika merokok itu bisa menghilangkan rasa galau, rasa sepi atau jenuh. Itu mindset yang salah. Sebenarnya dari merokok itu tidak seperti itu ya. Nah, tip-tip agar kita terhindar dari rokok ya. Bagaimanakah caranya agar kita tidak mengenal rokok? Pertama adalah hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Jika ada teman-teman yang berkumpul kemudian dalam keadaan sedang merokok, lebih baik kita hindari ya. Kemudian kedua adalah yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Iya, seperti itu betul, bahwa rokok itu bukan sarana untuk pergaulan. Mentang-mentang ya, rokok itu bukan satu-satunya sarana pergaulan. Ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Ketika ada teman kita mengajak untuk merokok, lebih baik kita bilang apa? Tidak ya, Nak ya. Bilang tidak mau, atau kita dengan kata halus itu menolak ajakan dari teman kita yang merokok. Kita hindari saja. Kemudian perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Nah, dengan mencari informasi yang banyak atau men-searching bahaya-bahaya rokok atau informasi zat-zat yang terkandung di dalam rokok, maka kita akan tahu begitu besarkah penyakit yang ditimbulkan oleh perokok. Maka kita bisa menghindarinya. Kemudian ada berikutnya yaitu menghindari sesuatu yang terkait dengan rokok seperti sponsor, iklan, poster, dan rokok gratis. Kan sering kita temui ya, ada SPG rokok yang sering menawarkan rokok kepada pelanggannya atau konsumennya. Sebaiknya kita hindari. Ya, salah satu langkahnya adalah menghindari. Kemudian berikutnya yaitu lakukan hal-hal yang positif lainnya seperti olahraga, membaca, dan lainnya yang menyehatkan. Jadi, kita supaya terhindar dari rokok, lakukan hal-hal yang positif. Isi kegiatan-kegiatan yang islami. Isi kegiatan-kegiatan yang benar-benar membuat kita sehat. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Mungkin sudah cukup materi hari ini kita selesaikan ya, materi tentang rokok dan dampak bahaya yang ditimbulkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.